Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iko Karima dengan NIM 1705624005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan ujian tengah semester saya pada mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu yaitu Ibu Destria Kurnianti dengan judul Analisis Risiko Pribadi dan Perencanaan Proteksi Asuransi berdasarkan pendekatan manajemen risiko. Nah, berikut ini adalah 7 pembahasan yang akan saya paparkan dalam presentasi ini. Nah, yang menjadi subjek analisis saat ini yaitu saya sendiri, yang dimana saya berusia 19 tahun, berstatus mahasiswa, belum menikah, belum memiliki tanggungan, dan tinggal di Jakarta Barat bersama orang tua saya. Setiap hari saya melakukan perjalanan ke kampus di Jakarta Timur, menggunakan sepeda motor atau transportasi umum. Dari sisi keuangan, sumber dana saya itu berasal dari beasiswa senilai 8,4 juta per semesternya, atau sekitar 1,4 juta per bulannya. Lalu ditambah juga dengan uang saku dari orang tua saya. Nah, pengeluaran bulanan saya itu sekitar 2 juta. Aset keluarga yang ada saat ini adalah rumah dan juga 2 unit motor. Namun keduanya itu belum dilindungi oleh asuransi apapun. Nah, proteksi yang aktif saat ini tuh hanya satu, yaitu BPJS Kesehatan. Berdasarkan profil tersebut, saya mengidentifikasi ada 8 kategori risiko yang relevan. Setiap risikonya ini dinilai berdasarkan 2 dimensi, yaitu K untuk kemungkinan terjadi dan D untuk dampak jika terjadi. Masing-masing ini dinilai dengan skala 1-5. Pertama itu ada risiko jiwa, mendapatkan skor 4 dengan kategori rendah karena meskipun dampaknya itu besar bagi keluarga, kemungkinan meninggal dunia di usia 19 tahun itu sangat kecil. Lalu yang kedua ada risiko kesehatan dengan skor 9 dan juga kategori sedang. Walaupun BPJS-nya itu sudah aktif, namun cakupannya itu masih terbatas. Lalu yang ketiga ada risiko kecacatan dengan skor 12 dengan kategori tinggi. Kemungkinan kadang-kadang karena aktivitasnya itu berkendara dengan dampak yang besar dan juga jangka panjang. Selanjutnya ada risiko kendaraan dengan skor 12 dengan kategori tinggi. Karena setiap harinya mobilitas itu menggunakan motor dan juga tanpa asuransi. Selanjutnya itu ada risiko properti dan penghasilan masing-masing itu mendapatkan skor 8, yang dimana itu termasuk kategori sedang. Tanggung gugat dan risiko digital itu masing-masing 6, termasuk dalam kategori sedang. Secara keseluruhan risiko-risiko ini tidak ada risiko yang sangat tinggi, namun 2 risiko yang berstatus tinggi dan dari 6 lainnya itu menunjukkan profil risiko ini perlu dikelola lebih lanjut. Sekarang kita visualisasikan 8 risiko tersebut dalam matriks risk heat map yang menunjukkan posisi tiap risiko berdasarkan kemungkinan yang berada di sumbu vertikal dan dampak yang berada di sumbu horizontal. Bisa dilihat warnanya itu ada warna merah adalah zona sangat tinggi dengan skor 17-25, oranye adalah kategori tinggi dengan skor 10-16, lalu kuning dengan kategori sedang dengan skor 5-9, dan hijau dengan kategori rendah dengan skor 1-4. Kalau kita lihat dari risiko yang sudah saya paparkan sebelumnya, risiko kecacatan itu berada di zona oranye dengan K sama dengan 3, D sama dengan 4, jadi skornya itu 12 dengan kategori tinggi. Nah, ini adalah posisi yang paling mengkhawatirkan karena dampaknya sangat signifikan terhadap produktivitas dan kualitas hidup jangka panjang. Lalu untuk risiko kendaraan itu berada di zona oranye dengan K sama dengan 4, D sama dengan 3, jadi skornya 12 dengan kategori tinggi karena frekuensi penggunaan yang sering ini menjadi faktor utamanya. Lalu risiko kesehatan ada di zona kuning dengan K sama dengan 3, D sama dengan 3, jadi skornya itu 9 dengan kategori sedang. Sedangkan properti dan penghasilan itu dengan K sama dengan 2 dan D sama dengan 4, jadi skornya itu 8. Kalau risiko jiwa itu berada di posisi paling aman yaitu zona hijau dengan K sama dengan 1, D sama dengan 4, jadi skornya 4 dengan kategori rendah. Heatmap ini memberikan gambaran visual yang jelas tentang mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Menurut saya terdapat 3 risiko yang menjadi prioritas utama, yaitu risiko kesehatan, risiko kecacatan, dan risiko aset kendaraan. Risiko kesehatan menjadi prioritas karena gangguan kesehatan dapat terjadi kapan saja akibat aktivitas yang padat, stres, maupun pola hidup yang kurang teratur. Dampaknya cukup besar karena biaya pengobatan dan perawatan medis terus meningkat dan dapat mengganggu aktivitas kuliah, produktivitas, serta kondisi finansial keluarga. Saat ini memang sudah ada perlindungan dasar melalui BPJS Kesehatan, namun perlindungannya itu masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu menutupi seluruh kebutuhan proteksi kesehatan secara optimal. Risiko kecacatan juga menjadi perhatian utama karena aktivitas berkendara yang rutin di jalanan padat memiliki potensi kecelakaan yang cukup tinggi. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan biaya pengobatan, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan menjalani aktivitas akademik, produktivitas kerja, dan kualitas hidup dalam jangka panjang. Selain itu, saat ini belum terdapat perlindungan asuransi kecelakaan khusus sehingga risiko finansial masih harus ditanggung sendiri. Selain itu, risiko aset kendaraan menjadi prioritas karena kendaraan digunakan secara aktif setiap hari, sehingga rentan mengalami kecelakaan, kerusakan, maupun pencurian. Kerugian yang ditimbulkan cukup besar.
dan berdampak pada kondisi finansial keluarga apabila seluruh biaya perbaikan atau kehilangan kendaraan harus ditanggung tanpa adanya pelindungan asuransi kendaraan. Berdasarkan analisis tadi, saya merancang Financial Protection Plan yang terdiri dari 3 produk asuransi utama, dipilih berdasarkan relevansi risiko, reputasi perusahaan, dan keterjangkauan premi. Pertama itu ada asuransi kesehatan Zurich Top Medic Basic dari Zurich Insurance Indonesia. Produk ini dipilih sebagai tambahan proteksi selain BPJS Kesehatan, memberikan manfaat rawat inap hingga 200 juta per tahunnya, dengan fasilitas kamar yang baik, termasuk ICU dan penyakit kritis. Estimasi premi untuk usia 19-20 tahunan itu hanya sekitar 215.000 per bulannya. Lalu yang kedua ada asuransi kecelakaan diri Jasindo PA Personal dari PT Asuransi Jasindo yang merupakan BUMN. Nah, produk ini sangat relevan dengan aktivitas berkendara harian saya, memberikan santunan sebesar 100 juta untuk meninggal atau cacat tetap akibat kecelakaan. Preminya itu sangat terjangkau, hanya sekitar 150.000 per bulannya. Lalu yang ketiga itu ada asuransi kendaraan TLO Autosilin dari PT Asuransi Adira Dinamika. TLO ini dipilih karena lebih terjangkau dibandingkan dengan All Risk, namun tetap melindungi dari resiko terbesar seperti kehilangan total akibat pencurian atau kerusakan parah. Preminya hanya sekitar 15-21.000 per bulannya. Sangat murah untuk perlindungan kendaraan yang senilai 15-20 juta. Total premi keseluruhannya itu berada pada kisaran sekitar 470.000 sampai 476.000 per bulannya. Kemudian saya menggunakan simulasi penghasilan fresh graduate S1 di Jabodetabek, yaitu sekitar 4 juta sampai 6 juta per bulannya. Jika penghasilan 4 juta, hasilnya itu sekitar 11,7% sampai 11,9%. Jika penghasilannya 5 juta, hasilnya itu sekitar 9,4% sampai 9,5%. Dan jika penghasilannya itu 6 juta, hasilnya sekitar 7,8% sampai 7,9%. Selain menghasilkan analisis risiko pribadi, proses penyusunan laporan ini juga memberikan beberapa pembelajaran penting bagi saya. Pertama, saya menyadari bahwa risiko terbesar tidak selalu berasal dari kejadian yang paling sering terjadi, tetapi dari dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Sebelumnya, saya berpikir sebagai mahasiswa, risiko saya masih relatif kecil dan belum terlalu membutuhkan proteksi. Namun setelah melakukan analisis, saya memahami bahwa satu kejadian besar seperti kecelakaan atau masalah kesehatan dapat memberikan konsekuensi finansial dan kehidupan yang sangat signifikan. Lalu yang kedua, perspektif saya terhadap asuransi juga berubah. Awalnya saya menganggap asuransi sebagai pengeluaran tambahan yang bisa ditunda. Sekarang saya memahami bahwa asuransi merupakan instrumen perlindungan finansial dan fondasi keamanan keuangan sebelum berbicara tentang investasi atau pengembangan aset. Ketiga, saya menyadari bahwa tingginya frekuensi penggunaan kendaraan berarti semakin tinggi pula exposure terhadap risiko. Tanpa perlindungan yang memadai, seluruh kerugian harus ditanggung sendiri oleh keluarga. Melalui proyek ini, saya dapat melihat bahwa konsep manajemen risiko yang dipelajari di sini benar-benar relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Walaupun analisis ini disusun secara sistematis, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu penilaian likelihood dan impact masih dilakukan secara self-assessment sehingga tetap memiliki unsur subjektivitas dan dipengaruhi oleh persepsi pribadi. Kedua, beberapa data finansial yang digunakan itu masih berupa estimasi untuk menjaga privasi, sehingga angka yang ditampilkan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi aktual secara rinci. Lalu yang ketiga, profil risiko bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Perubahan gaya hidup, kondisi pekerjaan, lokasi tempat tinggal, maupun kondisi keluarga dapat mempengaruhi tingkat risiko di masa depan. Karena itu, evaluasi dan peninjauan ulang perlu dilakukan secara berkala agar strategi proteksi tetap relevan dengan kondisi yang ada. Bagi penutup, terdapat beberapa poin utama yang dapat disimpulkan dari keseluruhan analisis ini. Pertama, profil risiko pribadi didominasi oleh kategori sedang hingga tinggi. Dari 8 risiko yang dianalisis, risiko kesehatan, kecacatan, dan kendaraan menjadi risiko yang paling perlu diprioritaskan karena memiliki dampak finansial yang cukup besar. Lalu yang kedua, kondisi proteksi saat ini masih terbatas. Perlindungan yang tersedia baru sebatas BPJS Kesehatan, sementara masih terdapat protection gap dan risiko prioritas lainnya, khususnya pada risiko kecelakaan dan aset kendaraan. Lalu yang ketiga, berdasarkan hasil analisis ini disusun rencana proteksi secara bertahap melalui kombinasi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi kendaraan. Total premi yang direncanakan masih berada dalam batas aman terhadap proyeksi penghasilan di masa mendatang. Dan yang terakhir, proyek ini menunjukkan bahwa manajemen risiko bukan hanya sekadar teori akademik, tetapi merupakan keterampilan praktis yang penting untuk membantu individu mencapai stabilitas finansial jangka panjang. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis risiko pribadi dan perencanaan proteksi asuransi berdasarkan pendekatan manajemen risiko. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi yang saya sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.